Buat kamu yang lagi cari smartphone murah tapi nggak murahan, video ini wajib banget buat kamu tonton sampai selesai. Karena kali ini kita bakal ngebahas daftar smartphone 1 jutaan terbaik di tahun 2025 lengkap sama harga dan link pembelian yang sudah kami taruh di deskripsi dan juga di kolom komentar agar mempermudah kamu kalau tertarik dan nggak usah berlama-lama. Langsung aja, ini dia daftar rekomendasi smartphone 1 jutaan terbaik versi kami dari segi performa dan juga kamera serta fitur lainnya. Yang pertama ada Samsung Galaxy A07. Samsung lagi-lagi ngeluarin smartphone keren di kelas harga yang sangat terjangkau, dan kali ini yang baru adalah Samsung Galaxy A07. Yang menarik, kamu bisa dapetin travel adapter Samsung 25 watt senilai hampir Rp300.000 dan juga diskon 30% kalau klaim lewat aplikasi Samsung Gift Indonesia. Tapi ingat ya, promo ini selama persediaan masih ada dan tentu saja syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, lanjut kita bahas kenapa Galaxy A07 ini jadi salah satu smartphone Samsung yang layak untuk dipertimbangkan di tahun 2025. Dari segi tampilan, Samsung kasih desain yang simple tapi elegan banget. Layarnya sendiri berukuran 6,7 inci dan pakai panel PLS LCD dengan refresh rate sampai 90Hz. Selain itu juga sudah memakai desain Infinity U display khas Samsung. Terus untuk resolusinya sendiri cuma HD+, tapi visualnya ini tetap tajam dan warnanya pun juga enak banget buat dilihat, khas banget sama Samsung. Dan dengan ketebalan cuma 7,6 mm serta berat 189 gram, smartphone ini terasa ringan dan juga nyaman banget ketika digenggam di tangan. Terus beralih ke kamera, Samsung A07 punya kamera utama 50 MP ditambah depth sensor 2 MP buat efek bokeh yang lebih natural. Dan untuk kamera depan ada kamera selfie 8 MP cocok buat video call ataupun bikin konten. Kamu juga bisa ngerekam video Full HD 1080p di 60 fps, jadi hasilnya lebih smooth dan juga detail. Nah, yang menarik lagi, Galaxy A07 ini juga sudah punya fitur yang biasanya cuma ada di kelas menengah ke atas, yaitu adalah rating IP54, jadi tahan percikan air dan juga debu ringan. Samsung juga sudah menyematkan sistem keamanan Cloud Vault yang sudah EAL5+ sertifikat, jadi datamu akan lebih aman. Sedangkan untuk ketahanan software, smartphone ini dijamin dapat 6 kali update OS dan 6 tahun pembaharuan keamanan. Untuk smartphone 1 jutaan ini salah satu yang menarik karena update softwarenya panjang sehingga buat dipakai jangka panjang pun oke banget. Nah, dari sisi audio sendiri, smartphone ini juga sudah didukung Dolby Atmos, jadi pengalaman nonton serta dengar musik akan lebih imersif. Untuk daya tahan sendiri, baterainya 5000 mAh dan sudah support fast charging 25 watt, cepat banget buat ukuran Samsung di kelas harga ini. Untuk colokannya sendiri pakai USB Type-C to Type-C dan tentu saja ini udah ada side fingerprint buat keamanan cepat dan juga praktis. Nah, dengan harga cuma Rp1.399.000 untuk varian 4GB RAM dan internal 64GB, ini bisa dijadikan opsi pilihan. Sedangkan untuk varian kapasitas di atasnya, kalau mau cek harganya, kami sudah taruh link toko resmi Samsung di deskripsi video ini. Yang kedua ada Poco C85. Poco baru saja ngerilis seri C85 yang bawa layar 120Hz, baterai 6000 mAh, bahkan sudah support fast charging 33 watt. Dan dengan fitur segitu lengkapnya, harganya cuma di kisaran 1 jutaan saja. Dari desain, Poco C85 ini punya bodi yang cukup gede, layarnya juga luas banget yaitu 6,9 inci. Tapi yang menarik, ketebalannya cuma 7,99 mili saja. Ya masih terlihat teramping dan juga oke walaupun bobotnya 205 gram. Untuk finishingnya khas Poco banget, simple tapi solid, dan tenang aja dia sudah punya sertifikasi IP64, artinya tahan cipratan air dan juga debu. Jadi nggak usah panik kalau kena gerimis dikit waktu nongkrong atau di jalan. Ke bagian layar, Poco C85 pakai layar dot drop 6,9 inci, resolusi HD+, 1600x720, dan yang bikin beda, refresh rate-nya sampai 120Hz. Ya, jarang banget loh smartphone di kelas harga 1 jutaan punya layar sesemut ini. Scrolling, main sosmed, atau sekedar nonton YouTube, semuanya kelihatan lebih responsif dan enak di mata. Apalagi kecerahannya bisa tembus 810 nit, jadi di bawah sinar matahari pun masih cukup jelas. Sedangkan untuk performanya sendiri, Poco C85 ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultra octa-core dengan CPU Cortex A75 dan A55. Kecepatannya mencapai 2.0 GHz. Terus GPU-nya sendiri menggunakan Mali G52 MC2 dan RAM-nya sendiri bisa sampai 16GB lewat RAM extension. Nah, untuk smartphone ini tersedia dua varian RAM dan internal yaitu 6GB plus 128GB dan 8GB plus 256GB.
Nah, di kelas harga segini performanya sudah lumayan banget buat multitasking. Contohnya seperti scroll TikTok, streaming video, sampai main game ringan kayak Mobile Legends atau Free Fire dan sebagainya. Tapi buat game berat kayak Genshin Impact masih agak ngos-ngosan, ya wajar lah ya di harga 1 jutaan aja. Nah, di bagian kamera Poco C85 ini bawa sensor utama 50 megapiksel aperture 1.8 plus lensa pendukung. Buat foto outdoor hasilnya cukup tajam, warnanya juga lumayan natural, ada juga mode malam, HDR, dan potret yang bikin hasil jepretan lebih berkarakter. Kamera depannya 8 megapiksel cukup oke buat selfie atau video call. Dan menariknya lagi, baik kamera depan maupun belakang udah bisa rekam video sampai 1080p 30fps. Terus bagian yang kami suka adalah baterainya. Poco C85 dikasih baterai 6000 mAh yang gede banget dan sudah support fast charging 33W pakai USB Type-C. Dari 0 ke 50% cuma butuh sekitar setengah jam saja. Dan untuk pemakaian harian bisa tahan seharian penuh bahkan 2 hari kalau dipakai dengan santai. Fitur lain juga nggak kalah lengkap seperti NFC, sensor sidik jari di samping, AI Face Unlock, bahkan masih ada jack audio 3,5mm buat kamu yang belum move on dari headset kabel. Terus smartphone ini juga sudah support dual SIM plus microSD hingga 1TB, jaringan 4G lengkap, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.4 dan masih ada radio FM. Untuk sistem operasi dia juga pakai Xiaomi HyperOS 2 yang tampil lebih segar dan juga ringan dibanding MIUI generasi sebelumnya. Untuk harganya sendiri sekarang smartphone ini dijual di angka Rp1.499.000 saja kalau kamu tertarik. Dan linknya sudah kami taruh di deskripsi video dan juga di kolom komentar buat dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Jadi silahkan bisa kamu cek aja. Yang ketiga ada Infinix Hot 60i. Kalau kamu pikir smartphone 1 jutaan nggak bisa punya layar 120Hz, baterai awet, dan charger yang kenceng, kamu wajib kenalan sama yang satu ini, Infinix Hot 60i. Secara desain, Infinix Hot 60 ini tampil elegan banget, bodinya ramping, dimensinya 166x76mm, ketebalannya cuma 7,7 mg dan bobotnya ringan di angka 187 gram saja. Jadi masih nyaman banget dipakai dalam waktu yang lama. Nah, untuk materialnya sendiri adalah glossy khas Infinix tapi nggak terasa murahan. Untuk harga segini desainnya tuh udah terasa modern dan juga solid. Dan bagian yang paling mencolok adalah layarnya. Infinix Hot 60i dibekali layar 6,7 inci HD+ dengan refresh rate 120Hz. Jadi pengalaman scrolling, nonton video sampai main game tuh berasa super mulus. Apalagi kecerahannya bisa tembus 700 nit bikin layar tetap jelas walau di bawah sinar matahari langsung. Nah, buat smartphone sejutaan, layar segini tuh udah luar biasa banget menurut kami. Terus masuk ke performa, Infinix Hot 60i ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultimate dipadukan dengan RAM 6GB plus 6GB extended RAM dan storage 128GB yang masih bisa ditambah sampai 1TB pakai microSD. Performa ini cukup mantap buat multitasking, nonton YouTube sampai main game ringan. Mobile Legends dan juga PUBG Mobile pun masih bisa jalan lancar di setting menengah. Apalagi udah jalan di Android 15 dengan antarmuka XOS 15.1.1. Tampilannya ringan, animasinya halus dan lebih hemat baterai juga. Untuk urusan kamera, Infinix Hot 60i punya kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP. Kualitas fotonya cukup tajam dengan warna yang lumayan oke di kondisi yang terang. Kalau buat video, dia bisa rekam sampai 2K 30fps. Ini jarang banget di kelas harga 1 jutaan. Kamera depan juga bisa sampai 1080p, jadi buat selfie atau bikin konten masih aman banget. Sedangkan untuk baterainya sendiri, smartphone ini pakai 5160 mAh, tapi yang menarik bukan cuma kapasitas, soalnya Infinix kasih teknologi baterai 5 year durable, artinya klaimnya bisa tahan performa optimal sampai 5 tahun pemakaian. Dan yang bikin beda dari kompetitor, dia sudah support 45W fast charging. Dan dari 0 ke 70% tuh bisa cuma dalam waktu setengah jaman saja. Super cepat untuk smartphone di kelas harga ini. Fitur-fitur lainnya juga nggak kalah lengkap, ada NFC, sensor sidik jari samping, face unlock, jaringan 4G, dan bahkan jack audio 3,5mm masih ada di smartphone yang satu ini. Jadi kamu nggak perlu repot pakai adapter kalau mau dengar musik. Sedangkan untuk harga sendiri, sekarang smartphone ini dijual di angka Rp1.449.000. Selanjutnya ada itel City 100. Dari sisi desain, itel City 100 ini tampil ramping banget, ketebalannya cuma 7,65mm dengan bodi unibody yang terlihat elegan dan modern.
Untuk finishnya sendiri adalah glossy, pilihan warnanya juga keren, ada navy blue, fairy purple, dan pure titanium. Kerennya lagi, smartphone ini punya sertifikasi IP64 artinya tahan cipratan air dan juga debu ringan. Itel City 100 pakai panel 6,75 inci HD+, 720x1600 dengan refresh rate 90Hz. Dan untuk layarnya ini terang banget, udah high brightness display jadi tetap jelas walau di luar ruangan. Buat scrolling TikTok, YouTube, atau main game ringan, layarnya terasa smooth dan juga responsif. Dan di harga segini, layar 90Hz salah satu poin plus besar dari Itel City 100 ini. Dan untuk performanya sendiri, Itel City 100 ditenagai chipset Unisoc T7250 dengan sistem operasi Android 14 yang sudah ringan dan juga stabil. Untuk varian RAM-nya juga oke banget buat harga segini. Ada versi 6GB plus 12GB jadi totalnya 18GB dan 8GB plus 16GB total 24GB RAM berkat teknologi RAM expansion. Sedangkan untuk storage-nya juga lega yaitu 128GB dan masih bisa ditambah pakai microSD. Nah, dipakai buat multitasking, buka banyak aplikasi, bahkan game ringan kayak Mobile Legends dan sebagainya masih aman banget. Performa harian pun juga terasa lancar dan juga nggak gampang nge-lag. Lanjut untuk kameranya, Itel City 100 punya setup kamera belakang 13MP dan kamera depan 8MP. Hasil foto di siang hari cukup tajam dan warnanya juga natural. Ada juga fitur AI dan juga mode potret yang lumayan bantu buat hasil foto lebih rapi. Sedangkan untuk bagian baterai, Itel City 100 bawa baterai 5200 mAh yang cukup besar juga. Dan ini sudah mendukung 18W fast charging via USB Type-C. Fitur tambahnya juga nggak kalah menarik, ada side fingerprint sensor yang cepat banget, infrared remote buat kontrol TV atau AC dan sebagainya, serta ada sensor lengkap kayak G-sensor, GPS sampai OTG juga sudah didukung di smartphone yang satu ini. Nah, terakhir soal harganya, sekarang smartphone ini dijual di angka Rp1.348.000 saja. Yang kelima ada Realme Note 70. Realme Note 70 punya tampilan tegas tapi tetap simple. Bodinya dilindungi oleh Armor Shell Protection jadi lebih kuat dari benturan kecil, jatuh tipis, atau tekanan. Selain itu, smartphone ini juga punya sertifikasi IP54 artinya tahan cipratan air dan juga debu. Bahkan Realme klaim smartphone ini lulus uji benturan standar militer atau military grade shock resistant. Jadi buat kalian yang sering ceroboh jatuhin smartphone di kasur, meja, bahkan lantai, Note 70 ini masih bisa bertahan banget. Lanjut untuk bagian layar, ukuran 6,7 inci, resolusi HD+, dan sudah pakai Smart Touch 90Hz A-Comfort Display. Jelas layar ini bikin scrolling dan juga animasi terasa halus banget, apalagi buat harga entry level. Layarnya juga sudah punya A-Comfort Mode jadi aman banget buat mata walau dipakai lama, dan Realme juga kasih tingkat kecerahan tinggi jadi masih enak dipakai di luar ruangan. Ini layar yang enak banget buat nonton, tiktokan, atau baca chat-chat lama, atau baca komik dan sebagainya. Sedangkan kalau dipakai buat aktivitas harian kayak media sosial, streaming, dan game ringan, performanya sudah cukup stabil. Sistemnya juga sudah pakai Realme UI berbasis Android 15, jadi tampilannya fresh dan juga ringan. Beralih ke bagian kamera, Realme Note 70 punya kamera belakang 13MP dan kamera depan 5MP. Hasil fotonya cukup oke buat kelasnya, di kondisi terang warnanya masih tajam dan juga kontrasnya pas menurut kami. Sedangkan kalau buat selfie, hasilnya natural dan cukup jernih. Nah, lanjut, ini yang jadi daya tarik utama dari smartphone ini yaitu baterainya gede banget, yaitu 6300 mAh. Ini bahkan lebih besar dari kebanyakan smartphone di kelas mid-range, dengan pemakaian normal bisa tahan sampai 1,5 hari. Dan kalau lowbat bisa diisi ulang cepat pakai 15W fast charging bawaan dari smartphone ini. Nah, untuk harga sendiri smartphone ini sekarang dijual di angka Rp1.295.000 saja. Nah, jadi sekarang nggak ada alasan bilang smartphone murah itu nggak berkualitas. Semua ini cuma di kisaran 1 jutaan saja, tapi fiturnya sudah kayak kelas mid-range. Dan kalau kamu sendiri tim mana nih? Samsung, Poco, Infinix, Itel, atau Realme? Nah, silahkan kamu bisa langsung aja tulis pendapat kamu di kolom komentar video ini. Dan terakhir, jangan lupa buat tombol subscribe serta aktifkan loncengnya. Dan kalau kamu tertarik sama smartphone yang kami rekomendasikan, kami sudah taruh link toko resminya di deskripsi dan juga di kolom komentar. Thank you guys.